Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 41. Demikian bunyinya. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, topik hari ini berbicara tentang mengangkat hati kepada Allah. Saudara, apabila kita berpatokan kepada pikiran kita sendiri, maka kita akan terjebak di dalam sikap orang yang paling benar di hadapan sejuta umat. Jika kita hanya bertolak kepada pikiran kita sendiri, maka kita akan terjebak atau terjerumus menjadi menganggap diri kita yang paling benar dari orang lain. Itu bahaya. Nah, paling bahaya lagi menganggap diri benar di hadapan Tuhan. Itu yang paling danger sekali. Nah, firman ini mau menyapa kita. Untuk itu, orang yang merasa paling benar merupakan kenyataan yang paling sering dihadapi orang, termasuk kita. Kadang kita juga memiliki karakter dan sifat seperti itu. Karena kita merasa paling benar dan kenyataannya paling sering menghinggapi kita. Menganggap mereka salah, kita benar. Atau menganggap kita benar, mereka tetap salah. Nah, kalau kita evaluasi saudaraku, ini bisa saja terjadi di dalam kehidupan seorang anak kecil, egonya yang tinggi sekali. Dan bisa juga itu di dalam kehidupan kaula muda, dan mereka merasa mereka sudah pintar semuanya. Dan ternyata juga bukan para anak-anak atau orang muda, sampai kepada orang tua juga, kalau masih berpatokan kepada dirinya, pikirannya, akalnya, juga akan terjerumus dari sifat-sifat egois tersebut. Jadi itu bisa menyentuh kepada semua lapisan masyarakat. Memiliki pikiran dan sikap-sikap seperti ini biasanya muncul karena pengalaman, pendidikan yang tinggi, harta, tahta maupun jabatan. Makanya orang mau dan sanggup dan tega merendahkan orang lain di hadapannya. Mungkin karena dia dikatakan tadi punya pengalaman segudang. Karena dikatakan semakin orang tinggi dan tua pasti pengalamannya. Makanya kadang-kadang selalu ada orang mengatakan, oh saya sudah mengalami itu semuanya. Kalian belum apa-apa saya, kan begitu. Nah begitu juga kalau dia memiliki pendidikan tinggi, saya sudah kuasai itu semua. Ilmu bumi, ilmu sorga, ilmu apa semua, ilmu hitam dan ilmu putih, dia kuasai dan menganggap orang tidak tahu apa-apa. Dan begitu juga kalau orang sudah punya harta yang berkelimpahan dan mulai adalah kesombongannya sedikit. Nah dia bisa berbicara apa saja pun seenaknya saja. Dan ada juga orang karena dia memiliki tahta, ya, hasangapon, ya dia apapun yang dia katakan merasa orang pasti tunduk semuanya, tidak akan mau menolak itu kan. Dia merasa dirinya selalu seperti itu. Apalagi orang-orang yang mengalami post power syndrome yang selalu menganggap saya bisa, saya tahu, saya punya pengalaman untuk itu semuanya, ya. Dan begitu juga ketika orang lagi dalam posisi memiliki jabatan, ya dia yakin betul dan percaya diri sekali bawahannya itu, karyawannya itu atau siapapun akan tunduk kepadanya, kan gitu. Kalau tidak, ya dia akan memberikan hukuman atau penolakan dan sebagainya. Banyak saudaraku. Semuanya itu adalah bertujuan egois dan akhirnya dia merendahkan orang lain, sesamanya manusia di hadapannya. Nah, untuk itu kita belajar dalam nats ini bagaimanakah seyogianya orang yang beriman, orang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Dikatakan harus kita betul-betul paham betul saudaraku, bahwa saya dan Anda semuanya, ingatlah kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki kelemahan. Kita manusia yang terbatas dan kita memiliki kelemahan tersendiri. Dan masing-masing memiliki keterbatasan dan masing-masing memiliki kelemahannya sendiri. Untuk itu kita harus mengoreksi diri kita. Dengan cara apa? Perlukah kita mengadakan suatu misalnya juri untuk menilai kita? Tidak.
Tetapi juri yang mutlak yang bisa mengoreksi diri kita adalah firman Tuhan. Biarkanlah kita mengoreksi diri kita melalui firman Tuhan, karena itu lebih baik. Di situ kita belajar nanti apakah yang sudah kita lakukan ini benar, apakah segala sesuatu yang kita ucapkan itu adalah murni dan benar, dan apakah semua yang kita putuskan itu adalah benar di hadapan Tuhan, bukan apa menurut kita. Kalau kita selalu menuntut mengambil tindakan sesuai dengan konsep pemikiran kita, semuanya akan kacau. Tetapi kita mohon petunjuk Tuhan, mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan akan memberikan petunjuk mana yang benar yang harus kita laksanakan. Sama seperti yang dikatakan, ya, rendahkanlah dirimu agar engkau ditinggikan. Rendahkanlah dirimu agar engkau ditinggikan oleh Tuhanmu. Ya. Nah, berikut yang kedua adalah, satu tadi mengoreksi diri, kedua adalah mari kita mengakui kesalahan dan kelemahan kita tadi di hadapan Tuhan. Cara satu-satunya untuk menjernihkan pikiran dan hati kita adalah membuang rasa egois, adalah mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku kesalahan dan mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memurnikan kita kembali menjadi anak-anaknya. Jangan lagi hidup dalam keegoisan, tetapi hidup dalam kerendahan hati. Sebagai bentuk pengakuan, mari kita hidup dalam kesempurnaan sesuai dengan konsep Tuhan. Jadi bukan lagi kita hidup dengan seturut dengan konsep kita, tetapi kita hidup sesuai dengan apa mau Tuhan bagi kita. Konsep Tuhan yang terjadi di dalam diri kita. Itulah menjadi suatu koreksi di dalam kehidupan kita ini. Jadi setiap hari sebenarnya semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi umur kita juga, semakin tinggi juga kekayaan kita, semakin tinggi juga pangkat harkat martabat kita. Mari kita semakin dikoreksi oleh firman Tuhan, dan mari kita juga terus meminta Tuhan untuk selalu membimbing kita supaya kita tidak terjatuh di dalam keegoisan tadi. Hal ini akan mendorong kita menjadi manusia yang rendah hati, saudara. Ini akan mendorong kita menjadi manusia yang rendah hati, yang mau tetap belajar terus dan mau dibangun oleh kasih karunia Tuhan. Belajar terus dan merendahkan hati terus dan mau dibangun oleh Tuhan di dalam hidup kita. Sebab hanya dengan merendahkan hati kita semakin bertumbuh. Orang yang merendahkan hati semakin dalam akarnya, semakin dalam dan dia kuat, dan semakin dia ditinggikan oleh Tuhan. Ya, dengan merendahkan hati kita semakin bertumbuh. Ya, buah kita akan mengeluarkan buah-buah yang manis, buah-buah yang banyak, buah-buah roh, dan semuanya oleh karena kita orang akan terberkati, oleh karena perbuatan kita orang akan bahagia semuanya. Itulah kita lihat seseorang profil yang rendah hati. Dari perbuatannya, ucapannya, pola pikirnya dan sebagainya, orang akan merasa terberkati dan bersukacita selalu. Dan selalu berbenah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. The building karakter, membangun karakter yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita angkat hati kita angkat tangan kita, dan kita mengatakan, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Kita semakin rendah, Tuhan semakin ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini menyapa kami untuk kami mengangkat hati kepada Allah. Tidak mengangkat ego kami, tetapi kami menengadahkan tangan kami ke atas, menyampaikan tangan kami, menyampaikan hati kami, karena Engkau adalah yang memiliki kami. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Guru kami. Engkau adalah segalanya bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak kami, berkati semua pribadi yang akan berjuang untuk membangun karakter yang baik, supaya Tuhan tersenyum melihat segala apapun yang kami perbuat dalam hidup kami ini, hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja. Tuhan, melalui firman pada hari ini mengajak kami untuk menjadi pribadi yang baik, yang santun, berkarakter yang murni, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kami selalu dibangun di dalam hati dan pikiran yang positif, dan mau juga belajar tentang hal-hal yang baik, dan merendahkan hati kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu Tuhan, agar Engkau selalu meninggikan kami
dari kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang sekolah pada saat ini, dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Dan begitu juga bagi anak-anak kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan mereka. Tolong Tuhan berikan pekerjaan bagi anak-anak kami yang berjuang, supaya penuh sukacita mereka. Berkati setiap rumah tangga, berkati yang berulang tahun, berkati yang merayakan anniversary mereka, supaya penuhlah kami dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ingat selalu tersenyum, jaga tetap prokes, Tuhan selalu mengangkat kita. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua seluruh kategorial Napo Sebulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon. Atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare, kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras.